Masih percaya sama yang namanya lelang? Lelang itu penipuan, tipu-tipu, kong kali kong orang dalam. Lelang itu unitnya busuk-busuk. Oke, saya bantu jawab ya. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa follow. Dan yang sudah follow, terima kasih atas support dan dukungan kalian kepada SKBM. Oke, daripada asumsi negatif, mending kita bahas tuntas di konten kali ini. Banyak sekali yang masuk ke kolom komentar ini ya, asumsi-asumsi seperti ini. Dan menurut saya sih, ya banyak hal kenapa bisa begitu. Nah, oke, kali ini saya berada di Balai Lelang Power Auction. Lokasinya ada di mana? Nanti saya spill, jadi tonton habis ya, jangan di skip-skip. Nah, untuk yang berasumsi seperti ini, ya menurut saya sih oke-oke aja. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau saya bisa grouping ini, kira-kira kenapa sih? Yang pertama, mungkin orang ini nggak tahu tentang lelang. Atau yang kedua, orang ini mungkin pernah ikut lelang dan dapat pengalaman yang buruk tentang lelang. Atau yang ketiga, ya komentar aja, namanya juga netizen. Nah, ini seperti kita lihat di lelang itu kunci-kunci udah disiapin, jadi kita bisa cek unit. Oke, lanjut. Nah, jadi atau mungkin juga banyak juga yang mungkin berharap kalau ekspektasinya tuh terlalu tinggi. Jadi ketika dapat di lelang itu pengennya dapat unitnya murah, mulus, pajaknya hidup, siap pakai, kinclong, sempurna. Nah, mungkin harapannya seperti itu. Dan ketika dia datang, ternyata kondisinya tidak seperti itu. Nah, makanya sebelum kalian menjudge atau sebelum kalian tercemplung lebih dalam, ada baiknya kita pelajari apa itu lelang. Nah, oke, kita lurusin dulu nih ya. Jadi saya minta kalian juga open minded dulu ya. Nah, di lelang ini sebenarnya ada beberapa istilah-istilah yang ada di tempat lelang. Jadi kita harus belajar dulu nih. Yang pertama itu adalah harga dasar atau harga limit. Nah, ini kebetulan ada beberapa teman saya yang lagi cek unit. Nah, kita bisa lihat ini adalah harga limit atau harga dasar. Tuh, teman saya lagi datang. Jadi, ya di sini situasinya ya pertemanan lah. Walaupun kita penuh dengan persaingan. Nah, jadi harga limit. Apa itu harga limit atau harga dasar? Harga dasar ini adalah kalau di lelang ini ya berbeda dengan yang kalau kita sistem tawar-menawar di konvensional. Nah, kalau di lelang ini kita itu ada harga dasarnya dan kita nggak boleh nawar lebih rendah daripada harga dasar. Jadi tawarannya adalah naik, bukan ke bawah. Tetapi kalau misalnya unitnya tidak ada yang nawar atau tidak laku, nanti di lelang berikutnya harganya akan turun. Jadi dia akan otomatis turun kalau dia nggak laku. Nah, tetapi kalau di harga dasar ada yang berminat dan berniat nawar, maka nawarannya adalah naik, bukan turun. Nah, itulah yang dimaksud dengan harga limit. Nah, penawaran itu disebut bid, proses bidding. Nah, proses bidding ini ada dua macam. Kalau zaman dulu itu ada sistem tertutup, yaitu kita nulis tuh penawarannya. Kita bisa lewat kertas atau lewat email. Nah, kalau sekarang sistemnya lebih terbuka, artinya real time, secara online. Jadi siapa aja nih ya boleh nih. Jadi terbuka, jadi kita bisa lihat penawaran dari lawan kita. Kalau dulu sistem lelang tertutup, yaitu kita tidak tahu penawaran tertinggi yang diambil, kita tidak tahu penawaran dari lawan kita. Nah, kalau saat ini kita bisa tahu, kita langsung diadu pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau kita menang lelang ada namanya biaya admin, biaya administrasi. Nah, biaya administrasinya itu biasanya bervariatif di tempat balai lelang. Jadi tapi kisarannya sih ya nggak beda jauh lah. Antara kalau untuk unit motor yaitu sekitar 500 sampai 700. Nah, tetapi ada beberapa karena yang berbeda itu apakah PPN karena kita warga negara yang baik. PPN itu sudah termasuk dalam biaya admin atau biasanya biaya adminnya kecil tetapi kita harus bayar PPN lagi. Nah, seperti itulah jadi kondisi yang dilelang. Nah, kalau di lelang ini memang ada beberapa yang harus kalian juga harus ketahui. Kalau di lelang itu menjual unit apa adanya. Jadi ketika motor ini dijual atau dipajang nih pada saat open house, ya kita boleh ngetes tapi nggak bisa test ride. Yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada garansi. Jadi kalau di lelang ini jual apa adanya. Kalau lecet-lecet ya lecet, kalau mesinnya rusak ya rusak, kalau mesinnya dioplos ya dioplos. Jadi kalian itu bukan penipuan ini ya. Jadi unit itu dijual apa adanya dan itu tertulis di lembaran-lembaran ini, biasanya ada gradingnya.
Jadi kalian harus baca, jangan main asal bid, jangan asal lihat harga langsung gelap mata. Nah, aturannya tuh biasanya di semua lelang itu jelas, lelang resmi ya. Kecuali lelang abal-abal saya juga nggak tahu. Tapi kalau di lelang resmi, ya itu ada gradingnya. Jadi jelas itu, tertulis. Nah, tetapi dari pihak balai lelang menjual apa adanya dan tidak ada garansi. Apa yang kalian lihat, ya itulah yang kalian dapat. Nah, kalau kalian salah pilih terus kalian jong, ya itu udah resiko dari kalian. Nah, jadi seperti itulah sistem yang ada di lelang. Nah, siapa aja nih cocok buat ikut lelang? Nah, yang cocok buat ikut lelang adalah orang-orang yang satu, paham dengan kondisi motor dan harga pasaran. Ini orang yang paling tepat untuk ikut lelang. Nah, yang kedua adalah kalian ini, ya makanya kebanyakan tuh kalau di lelang tuh isinya pedagang, karena bisa hitung margin. Jadi hitung-hitungannya harus pas. Lelang itu kita buat cari peluang, cari keuntungan. Bukan ya kalau misalnya pemakai langsung yang dia ngerti hitungan bisa mendapatkan unit lebih murah daripada harga pasaran. Tetapi itu tergantung lagi orangnya ya. Jadi kalau kita beranggapan nih gini, kalau kita datang ke showroom itu ibaratnya kalau kita sama kayak kita beli mau makan, kita beli ayam goreng. Ayamnya udah digoreng, kita tinggal bayar, dan kalau udah bayar kita udah tinggal makan. Tapi harganya pasti harga pasaran dong. Nah, kalau beli di lelang itu seperti kita beli bahan mentah. Nah, harganya pasti lebih murah. Tetapi balik lagi ke skill yang masak nih. Kalau dia tahu bumbunya, dia tahu cara masaknya, maka bisa dapat ayam yang enak, murah, dan bergizi. Tetapi kalau yang nggak bisa masak, waduh, hasilnya bisa nggak enak dan bisa gosong, kemudian kita bisa banting itu kompornya. Dan yang disalahin bukan kitanya yang nggak bisa masak, tetapi kompornya yang kurang panas. Jadi begitulah kalau berkaitan tentang lelang. Jadi kalau dibilang penipuan, ya sebenarnya saya juga agak gimana ya. Saya udah ikutin lelang ini udah lumayan. Ya saya masih anak baru lah, tapi dibilang penipuan ya enggak juga, karena ya saya sering sering ikut lelang, dan saya ikut lelang itu ya salah satunya adalah untuk kebutuhan saya, yaitu untuk dagang, dan saya sering dapat untung dari salah satu pendapatan saya yaitu dari berjualan motor. Nah, kalau yang saya tahu nih, kalau yang sering dapat jong, nah itu karena ya tadi seperti di awal saya bilang, karena kurang siap, kurang tahu, kurang paham tentang aturan-aturan yang ada di lelang. Nah, kali ini nih unit yang paling murah nih adalah di Honda Revo tahun 2014. Harganya di starting di 2.600.000. Sebelum ini 3 juta, tapi karena nggak laku turun lagi 2.600.000. Kondisi apa adanya, kita harus cek lagi. Lokasinya ada di mana? Power Auction ada di Jalan Palem, Petukangan, Jakarta Selatan. Jadi cukup sekian konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Ciao.